Oke, di video kali ini saya akan update perkembangan dari koleksi Aska Garden Indonesia, yang mana bisa teman-teman pakai sebagai rujukan tentang bagaimana cara memulai usahanya. Bagaimana tips triknya, simak video berikut ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harsya di channel Aska Garden Indonesia. Channel yang membahas tentang dunia tanaman, terutama tanaman hias, baik itu cara perawatan, cara budidaya, dan lain-lain, yang akan saya sampaikan secara tuntas dan sesuai pengalaman kami. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan sharing ya tentang tentang bisnis atau usaha tanaman hias. Mungkin teman-teman yang sampai sekarang mantau channel ini ya, dari awal saya buat channel ya, dari awalnya lokasi ini tidak ada, ini awalnya adalah kandang ayam ya. Di sini sedikit-sedikit kami rubah, kami kasih tanaman hias, terus ayam juga sudah kami geser. Sekarang sedikit-sedikit mulai penuh. Dulu yang awalnya cuma di sini ya, tengah ya, sekarang sudah mulai bergeser malah ke arah garasi. Ini kebetulan ada kendaraan juga, ternyata depannya sudah langsung ada tanaman. Ini karena memang semakin lama semakin penuh tanamannya. Mungkin ke depan kita akan pengembangan di tempat lokasi yang lain atau tempat yang lain ya. Di sini saya akan sharing tentang bagaimana sih kita memulai usaha tanaman hias dengan modal yang minim. Dulu saya sempat cerita tentang bagaimana kita memulai dengan usaha ya, dengan modal yang minim, yakni dengan kita membeli atau mencari tanaman dan bibit yang masih kecil. Oke, di depan saya ada beberapa tanaman ya. Ini termasuk tanaman baru di tempat saya. Kalau koleksi baru ada contohnya ini, ada Brandtianum ya, ada Syngonium variegata kuning. Kebetulan kemarin saya sudah nyacah sekitar 40 tanaman. Ada Syngonium putih juga ya, ini yang Syngonium batang merah, Syngonium variegata putih yang batang merah. Ada juga Stanleyana variegata kuning. Di sini kami juga mulai menambah koleksi aglonema, ada Krishna Golden, ada Adelia, ada Tiara, dan lain-lain. Kami untuk aglo ke depan akan fokus ke silangan Pak Greg Hambali ya, salah satu maestro aglonema Indonesia. Kami akan fokus ke tanaman yang silangan Indonesia. Ini karena kemarin untuk belajar, untuk saya buat video, saya pakai butterfly. Di depan saya juga ada beberapa tanaman Stanleyana variegata kuning ya. Ini juga Epichromum pinatum. Kita juga menambah Melano ya, terus juga ada Monstera mini, ini juga Melano, terus Chiapense, terus dan lain-lain. Satu hal yang sama adalah saya memulai dari kecil. Jadi dari bibitan saya mulai menambah sedikit demi sedikit. Bila barang sudah ada yang bisa saya jual, saya gunakan untuk membeli yang tanaman kecil atau masih bibit yang kalau kita bilang itu ekonomis. Oke, kalaupun harus saya beli indukan ya, kalaupun harus kepepetnya saya beli indukan, itu akan langsung saya perbanyak. Contohnya adalah ini adalah Stanleyana variegata ya. Ini kemarin satu pohon saya cacah menjadi 16 batang ya, 16 cacahan. Harapan saya memang ke depan saya akan berbanyak tanaman ini, karena Monstera Stanleyana adalah salah satu jenis tanaman aroid yang stabil ya harganya. Jadi karena kemungkinan besar ke depan kami juga akan menambah tanaman-tanaman yang memang itu tipenya naik ya, seperti merambat seperti ini. Terus di depan saya juga ada ini contoh ya, ini cuma contoh saja. Kemarin kan saya beli indukan ya, Melano. Saya tidak langsung rawat ya, dirawat, cuman biasanya kalau tanaman-tanaman seperti ini akan langsung saya cacah. Ini kemarin sudah saya cek, sudah mulai keluar tunas.
Jadi satu tanaman saya langsung cacah menjadi tanaman 5 baru ya, 5 individu baru. Yang satu sudah saya tanam di pot. Ini kayaknya tidak akan lama lagi saya pindah pot. Jadi kalau teman-teman tahu ya, di tempat saya itu tanamannya kebanyakan itu dari kecil. Contoh ya, ini ya, ini contoh. Ini kan Stanleyana ya, ini juga kemarin baru daun 2 saya tanam di sini. Ini juga sama, ini malah kecil sekali ya teman-teman ya. Dan itu sudah saya turus. Semua tanaman merambat itu kan saya turus dari awal, karena semakin cepat kita kasih turus, tanaman akan cepat adaptasi dan kemungkinan untuk mengecil daunnya akan sedikit, akan kecil. Jadi tetap akan daunnya maksimal dan membesar terus menerus. Bahkan sekecil ini ya, ini Monstera dubia yang waktu itu saya dapat baru 1 daun. Ini sudah mulai naik ya, sudah mulai naik. Ini pun juga sudah pasang turus. Semua tanaman saya kalau dasarnya dia merambat itu akan saya tanam turus lebih awal semuanya. Ini contoh Stanleyana var kuning juga. Ini kemarin baru daun 1 ya. Ini sudah saya pasang turus, saya akan langsung menempel di sini. Ini juga sama, ini juga beli teman-teman. Jadi sepertinya saya itu beli, tapi kan karena bibitan jadi kan masih ekonomis ya. Ini juga Stanleyana var kuning juga saya beli. Oke, kita tinggal tunggu beberapa ya. Memang bibitan itu saya bibitkan sendiri. Prinsip saya adalah kalau kita beli bibitan ya, itu kan otomatis kan modal kita lebih sedikit. Namun kita bisa dikatakan kita nabung ya, kita investasi yang berkembang. Kalaupun memang harus mungkin ada satu tawaran, mungkin teman-teman ada indukan murah ya, indukan murah kita mau beli itu bisa langsung kita perbanyak. Contohnya ini, kemarin kan saya dapat Stanleyana var ya, langsung saya cacap jadi 16 cacahan seperti ini. Harapan saya memang ini beberapa sudah saya jual kemarin, karena memang saya juga butuh biaya operasional ya teman-teman ya. Beberapa sudah saya jual, dan ini kalaupun besok sudah tunas, sudah mulai keluar tunas baru ya, kemungkinan besar akan saya pindah ke pot yang satu-satu seperti ini. Jadi dari satu tanaman kita bisa mendapatkan banyak tanaman baru ya, dengan cara perbanyakan atau stek. Ini contoh juga kemarin dapat Chiapense ya, Chiapense Syngonium. Ini saya dapat langsung saya cacap menjadi 5. Yang satu sudah saya pindah ke pot yang merambat ya. Ini masih yang lain. Kalau teman-teman mungkin kalau melihat dari jumlah kan tempat saya masih sedikit ya, dan masih kecil-kecil. Justru malah saya ngejarnya di situ. Dengan modal yang sedikit kita bisa punya banyak asetnya untuk ke depan. Contoh saya akan perlihatkan yang sudah agak besar ya. Di sini ada Epipremnum pinnatum variegata putih dan kuning. Untuk Epipremnum pinnatum variegata putih ya, ini kemarin juga ada 1 pohon. Terus saya cacah, sekarang menjadi 20 pot kalau tidak salah. Dan sudah seperti ini. Ini ke depan juga insya Allah di awal tahun ke depan ya. Rencana saya awal tahun ini akan saya cacah. Target saya dalam tahun depan, awal tahun depan ya, saya punya paling tidak 100 pot. Kalau sudah kita 100 pot indukan seperti ini, kita mau produksi cepat, massal itu akan mudah. Jadi ini kemarin yang saya beli saya cacah ya teman-teman ya. Ini semua, bahkan Stanleyana depan saya ini pun awalnya cuma 1 daun semua. Sekarang sudah jadi beberapa pot yang sudah mulai naik. Seperti ini ya, ya kan sudah mulai naik. Kalau sudah mulai naik kan ini udah aset indukan ya. Kita tinggal potong besok ke depan di atas kalau mau dijual atau mau dikembangkan sendiri. Jadi dari awal memang saya sengaja kalau beli itu dari kecil ya, atau kalaupun dari besar itu sudah langsung saya perbanyak. Ini Epipremnum pinnatum var kuning yang sudah tinggi seperti ini ya. Ini harusnya sudah mulai kita cacah. Ini seperti ini. Jadi dari 1 daun, ini daun pancingnya masih daun pancing ya nih. Ini sudah mulai naik. Ini paling kalau 10 tanaman dapat ini kalau saya cacah. Itu kalau 1 ya. Terus saya punya beberapa tanaman Epipremnum var kuning. Nah, dari situ adalah ini adalah bukti kesabaran ya. Kita harus sabar teman-teman. Kalau punya bibit ya jangan keburu kita jual, atau nggak usah
harus beli yang indukan langsung ya, kecuali memang kita cacah. Kalaupun bisa dari kecil dengan anggaran minim ya kita coba aja dengan itu dulu. Itu kalau untuk tanaman merambat. Kalau untuk kaladium seperti ini, saya beli kalau ada dulu 5 bonggol ya, ada 5 bonggol kaladium infinity. Dan kalau sudah saatnya beranak seperti ini, itu saya cacah-cacah ya, saya perbanyak menjadilah seperti ini. Ini semuanya ada isinya teman-teman, ini semua ada isinya infinity semua. Ini karena media baru, jadi dia baru mulai naik, baru mulai daun baru ya. Kemarin sempat agak stagnan karena media tanamnya ternyata kurang bagus, kurang cocok dengan kaladium. Agak kering ya. Sekarang sudah saya ganti 100% full kompos daun bambu. Sekarang sudah mulai bagus, daun baru sudah mulai keluar. Oke, dari situ teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara saya menyiasati modal sedikit namun kita ke depan ingin punya banyak tanaman hias, yakni dengan memulai dari bibitan atau indukan dengan langsung kita perbanyak atau kita cacah. Sharing pengalaman saya bisa ditiru teman-teman ya. Kalau yang bermodal sedikit tidak banyak jangan minder, yang penting kita punya aset, sedikit-sedikit akan berbanyak. Karena target saya memang simpel sebenarnya. Untuk tahun depan saya akan mulai produksi massal tanaman-tanaman yang saya perbanyak ini. Selain tentunya saya akan sharing tentang ilmu ke teman-teman melalui video ini. Sudah penuh ya teman-teman ya tempatnya. Ini bahkan untuk menanam stekan aja sudah saya geser di sini. Oke, sudah full. Teman-teman kalau mau main silahkan, tinggal cari lokasi Aska Garden Indonesia lewat Gmap. Nanti akan tahu lokasi kami ada di mana. Oke, mungkin itu aja video kali ini tentang sharing bagaimana kalau kita memulai usaha dengan modal yang minim ya. Yang sudah saya buktikan sehingga benar-benar saya tidak mengarang atau tidak mengada-ada dan sudah saya buktikan dari awal. Itu aja teman-teman. Bila ada salah kata saya minta maaf. Ketemu lagi di video selanjutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.